السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا، صلاة وسلاما على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الوجود، خاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام الأنبياء والمتقين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في القرآن العزيز الكريم وبقوله يهتدي المهتدون: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Jamaah sidang salat Jumat hadanallahu wa iyyakum ajma'in rahimakumullah. Bersyukurlah kita kepada Allah Jalla Jalaluhu, tentunya dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawatlah kita atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga tersampaikan pula kepada para keluarganya yang tercinta, kepada para sahabatnya yang sepenanggung dan seperjuangan, juga kita selaku ummahnya. Mudah-mudahan dijadikan ummah yang selalu istiqomah dan konsisten di dalam menjalankan sunnah dan syariatnya. Besar harapan kelak nanti di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kucuran syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar khutbah Jumat yang singkat dan mulia ini, perkenankan khatib ingin mengajak juga berwasiat, khususnya untuk diri khatib pribadi dan umumnya untuk jamaah sekalian. Marilah kita sama-sama senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Rabbul Alamin, dalam artian takwa yang sebenar-benarnya, imtithalul awamirillah wajtinabu nawahihi, melaksanakan dari setiap apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan Jumat kali ini khatib ingin membawa sebuah tema yang berjudul 3 nasihat malaikat Jibril untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berangkat melalui sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana nasihat malaikat Jibril untuk umat Nabi Muhammad. Yang pertama adalah ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu,
karena sesungguhnya kita semua ini akan mati. Jadi hidup apapun yang kita lakukan di alam dunia ini, apapun yang akan kita kerjakan, apapun yang akan kita perbuat, tentunya ingat, endingnya kita semua ini akan mati. Setiap mati kita akan dimintai segala pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu diketahui, hidup di dunia ini singkat, hidup di dunia ini cepat, dan tentunya usia kita pun juga paling top itu di usia angka 60-70, kalaupun lebih daripada itu adalah itu bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup di dunia ini singkat, hanya tempat singgah sementara, tapi kehidupan yang abadi kekal selama-lamanya tidak lain dan tidak bukan adalah negeri akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini menurut perspektif Al-Quranul Karim berbicara bahwa dunia ini adalah singkat. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'u wa innal akhirata hiya darul qarar. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah singkat dan kehidupan akhirat adalah negeri yang kekal nan abadi selama-lamanya. Bahkan ditambahkan lagi menurut firman yang lainnya, Quran surah Al-Hadid ayat 20, Allah nyatakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidak lain kehidupan dunia ini adalah tipu daya belaka. Kehidupan dunia ini palsu, kehidupan dunia ini adalah tipu daya belaka, tapi aneh dan nyata. Demi mengejar kebahagiaan dunia, demi mengejar daripada kesenangan dunia, rela mengorbankan waktu begitu sangat banyak dan maksimal hanya untuk kepentingan dunia sehingga melupakan daripada akhirat. Bahkan menurut ilustrasi yang telah diberikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah tentang perumpamaan terkait soal dunia ini, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah, cobalah engkau pergi ke samudra yang luas, lalu kau celupkan telunjukmu, perlahan-lahan kau angkat jarimu, lalu perhatikan tetesan demi tetesan, dan perhatikan tetesan yang terakhir di telunjukmu. Itu adalah dunia. Dan nyata adanya manusia-manusia mutaakhirin, manusia-manusia akhir zaman, karena mengedepankan dan memprioritaskan kebutuhan dunianya demi kebahagiaan dunianya, ia rela mengejar tetesan air yang ada di telunjuknya sehingga melupakan samudra yang begitu sangat luas. Maka celakalah dan bagi orang-orang yang mengejar hanya untuk kepentingan dunia sehingga melupakan daripada negeri akhirat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat baik-baik bahwa kita semua ini tentu akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia yang kita pijak saat ini, dunia yang telah kita duduki saat ini, esok ataupun lusa akan berbalik. Dunia yang posisinya ada di atas, kita yang berada di bawah. Dunia saat ini nyata, akhirat hanya sekedar cerita, tapi esok ataupun lusa akhirat yang akan menjadi nyata, dunia tinggal sekedar cerita. Lalu apa yang kita banggakan tentang dunia ini yang semuanya serba tipu-tipu? Tapi manusia yang beruntung adalah bisa memanfaatkan yang dimana kita hidup di alam dunia ini itu untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dunia ini cocok tanam, yang dimana ia menanam kebaikan, kebaikan pula pun juga yang akan mendapati balasannya. Keburukan yang dikerjakan, keburukan itu pun juga yang akan didapatinya. Bukankah tiga hal yang akan menghantarkan kita ke liang lahat? Yang pertama adalah wamaluhu, adalah harta kita yang mengantarkan ke liang lahat. Yang kedua adalah wa ahluhu, keluarga kita yang menghantarkan ke liang lahat.
Dua perkara akan pulang ke tempatnya masing-masing. Dua perkara akan kembali ke tempatnya masing-masing. Tapi satu hal yang perlu dicatat baik-baik adalah wa amaluh. Amal perbuatan kita tidak diminta sekalipun, ia akan turut setia menemani kita di liang kubur. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, nasihat malaikat Jibril untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahbub man syi'ta fa innaka mafariquhu. Cintailah sesukamu, cintailah sesuatu menurut keinginanmu, tapi ingat baik-baik, sesungguhnya kita akan berpisah dengannya. Cinta anak terhadap orang tuanya akan terpisahkan. Cinta orang tua terhadap anaknya pun juga akan terpisahkan. Cinta suami terhadap istrinya pun juga akan terpisahkan. Karena di dunia ini semuanya akan berpisah. Sekalipun suka kita itu segitu sangat besarnya kecintaan kita terhadap keluarga, namun tidak ada yang abadi di dunia ini. Semuanya akan dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipisahkan baik itu oleh waktu, jarak, ataupun yang sangat menyedihkan, kita dapat dipisahkan dengan yang namanya kematian. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak ada cinta yang membuat diri ini kecewa, tidak ada cinta yang membuat diri ini menyedihkan, dan tidak ada cinta yang akan mendapati kita berpisah dengannya selain cinta kita tunggal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Ali Imran ayat ke-31, Allah nyatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika engkau betul-betul mencintaiku, kata Allah, ikuti aku. Fattabi'uni, ikuti aku. Orang yang mengikuti Allah, mencintai Allah, balasan dari Allah. Yuhibbukumullahu, niscaya ia akan dicintai balik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan yang kedua, ia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayo, mumpung kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Urat nadi masih berdenyut, hidung masih menghembuskan napas. Kesempatan yang Allah berikan kepada kita saat ini itu jadi peringatan. Kapan lagi kita ke depannya kalau tidak dimulai dari sekarang? Kalau tidak azam dari sekarang menjadi manusia yang lebih baik lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Kalau udah Allah cabut nyawa kita, sudah selesai. Tidak ada tawar-menawar lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pergunakan waktu sebaik mungkin. Mumpung Allah masih memberikan kesempatan untuk kita, jadilah manusia yang lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pesan malaikat Jibril, nasihat malaikat Jibril untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketiga adalah sebagai penutup, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Berbuatlah sesuatu karena dari setiap perbuatan itu akan mendapati balasannya. Ayo maksimal dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbuat yang saat ini kita lakukan, yang menjadi renungan untuk kita, 1 kali 24 jam langkah kaki kita, ayunan tangan kita lebih banyak melakukan amal salah atau lebih banyak melakukan amal soleh, lebih banyak melakukan taat kepada Allah atau lebih banyak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung saat ini Allah masih berikan kesempatan, berbuatlah yang baik, berbuatlah menurut apa yang bisa kita lakukan. Setidak-tidaknya apa yang kita lakukan baik, tentunya kebaikan itu pun juga sekali lagi akan mendapati balasannya untuk kita yang kita lakukan dalam perbuatan kebaikan tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena perbuatan itu ada timbal baliknya, ada balasannya.
tentu jangan sampai kita lepaskan kesempatan ini, yaitu mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini. Sisihkan waktu, tundukkan kepala, rendahkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di akhir daripada penutup khutbah ini, mudah-mudahan doa kita senantiasa dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabb, mudah-mudahan orang-orang yang berkumpul di tempat yang mulia ini, di Masjid At-Taqwa ini, Engkau takdirkan, Engkau meridhai, mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan bukan hanya sekedar di tempat ini kita dikumpulkan, ya Rabb, lebih daripada itu, mudah-mudahan Engkau mentakdirkan kita semua bersama orang-orang yang kita cintai, anak istri, tentunya keluarga kita, teman-teman dekat kita, semua yang kita cintai. Tentunya mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita semua, yakni bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi masabihil murar. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa asidi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allaha ma amarakum bada'a fihi bi nafsihi wa zada bi malaikatil musabbihati bi kursihi. Wa qala ta'ala mukhbiran wa amira, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارحمنا من الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأصلح جميع ولاة المسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءنا وأعداء الدين وأعلن كلماتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يعطكم ويهديكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.